Nah, pada pertemuan hari Senin ya yang lalu kita sudah membahas definisi dari turunan ya, bahwa menurut definisinya turunan itu bisa dengan mudah ya kita cari dengan menggunakan persamaan apa kemarin? Fungsi X ditambah H dikurang fungsi X dibagi dengan H. Ini kemarin ya. Nah, ternyata ya mungkin kalian sudah juga mencoba menyelesaikan soal-soal yang sudah ada di di buku itu. Kalau kita menggunakan persamaan definisi ini cukup menyita waktu ya. Cukup menyita waktu kita menyelesaikannya ya. Kemarin kita contohkan misalnya adalah fungsi itu fx sama dengan x kuadrat. Maka ketika kita mencari f aksen x, ini harus kita cari limitnya kan gitu ya. Limit h menuju 0 kan gitu ya. Dari fungsi x ditambah h dikurang fungsi x ya kan, dibagi dengan h kan gitu ya. Jadi limit h menuju 0 fungsinya apa? X kuadrat. Maka ini menjadi x ditambah h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi dengan h. Kan gitu ya? Ya, kemudian cari lagi gitu ya. H menuju 0 dari x kuadrat plus 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat dibagi dengan h. Kan gitu ya? Kemarin ya. Di mana ini bisa disederhanakan, ini meniadakan ya dengan ini kan gitu. Ya. Terus langkahnya masih ada nih. Limit h menuju 0 tinggallah h dikali dengan 2x ditambah dengan h dibagi dengan h. Ini juga sama dengan 1 ya. Barulah terakhir kita masukkan hasilnya menjadi 2x. Coba nih berapa langkah nih? 1 ya kan? 2 3 4. Langkah kelima baru dapat. Ya, ini dengan menggunakan definisi. Ya, tapi dasar ini teman-teman mesti pahami ya. Dari mana nanti munculnya turunan itu? Ya dari sini ya. Kan mestinya itu menggunakan sistem IPO. Ada yang tahu apa itu IPO? Apa itu IPO? Pernah nggak dengar IPO? Kalau IKO tahu ya? Kalau IKO tahu enggak? IKO kan ini kalau bahasa Bengkulunya kan. Betul enggak? IKO tuh ini, kalau IPO ini sistemnya kan mestinya begini nih. Nih, saya punya kotak di sini. Kemudian ada di sini. Ya. Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kan gitu. Inilah IPO. Ini P-nya, ini I-nya, ini O-nya. IPO itu apa? Input, proses, output. Nah, mestinya kan gitu. Ya. Inputnya apa? Ya inputnya fungsi kan gitu. Fungsi. Kemudian prosesnya apa? Diferensiasi. Dalam hal ini dx ya. Outputnya apa? Ya fungsi yang terdiferensiasi. Nah, kan ini sebenarnya logikanya yang dipakai. Ya, ini aja sebenarnya yang dipakai itu IPO. Input, output dan input, proses dan output. Nah, sehingga ya kalau kita bicara penyederhanaan dari sini, maka nanti muncullah yang namanya aturan turunan. Ya, ini dia. Muncullah yang namanya
aturan pencarian turunan. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini aturan-aturan ini harus juga bisa dibuktikan dengan definisi kemarin. Ya, harus itu. Ya. Misalnya aturan pertama ya, ada namanya teorema A. Nih. Disebut dengan aturan fungsi konstanta. Konstanta. Ya. Apa itu? Jika kita punya suatu fungsi f(x) yang sama dengan k, k itu adalah suatu konstanta ya. Ya. Maka turunan dari x tersebut itu akan sama dengan 0. Ya, turunan dari fungsi tersebut akan sama dengan 0. Ya, atau ditulis dalam bentuk lain, biasanya menulisnya nih, diferensiasi terhadap x, ini bacanya begitu ya. Diferensiasi terhadap x untuk k, ini fungsinya k kecil ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, ini harus bisa kita buktikan. Apa benar dia sama dengan 0? Nah, itu harus dibuktikan. Ya, buktinya apa? Kita lihat. Nih. Itu yang namanya teorema ya. Teorema itu kan sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya. Kalau dia tidak terbukti kebenarannya, bukan teorema lagi gitu ya. Nih. Misalnya ini. F aksen X sama dengan, kan limit ya. Limit H menuju 0 dari fungsinya fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Ya, nih, ini menjadi limit h menuju 0. Fungsinya apa? Apa teman-teman fungsinya? Ini fungsinya ini. Ya, fungsinya ya k ya. Maka ini kita masukkan fx tambah k ya k dikurang fungsinya k juga dibagi dengan h. Ini dia. Maka ini menghasilkan limit h menuju 0 ya. Dari k dikurang k apa? 0. Limit dari 0? 0. Terbukti ya. Ini teorema A. Jadi turunan dari suatu fungsi konstanta itu adalah sama dengan 0. Nah, ini. Mungkin kita sudah memahami ini ya. Sudah memahami ini pada saat kita di bangku SMA. Tapi mungkin dari mana datangnya? Nah, itu ini dia datangnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Teorema B. Ini dinamakan aturan fungsi identitas. Aturan fungsi identitas. Ya, aturan fungsi identitas. Jika kita punya fungsi fx sama dengan identitas itu apa? Ada yang tahu? Apa itu disebut dengan fungsi identitas? Bernilai 1, Pak. Bernilai 1 itu nilainya. Fungsi identitas itu apa? Ya, fungsi itu sendiri gitu ya. Kalau dalam hal ini fungsinya katakanlah fungsi variabel x, maka fungsinya itu x. Nanti kalau variabelnya fy, maka fungsinya menjadi y. Nah, kalau diturunkan, betul Mbak Putri tadi katakan, nanti hasilnya 1 gitu. Jadi ini kalau kita turunkan ya fungsi identitas itu, ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Tulis.
Ya, Mbak Yelsi, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak, Pak. Ya, mungkin dimatikan ya kalau nggak ada ya. Nah, ini dia. Ini disebut dengan fungsi identitas. Ini hasilnya 1 ya, bukan I ya. Saya perbaiki lagi lah. Nah, ini 1. Bukan I. Ini kok 0. Mana datanya? Nah, ini dia. Ya, bisa kita buktikan ya, sama dengan pembuktian ini tadi. Ya, pembuktiannya sama dengan ini. Ya. Nih, saya buktikan di sisi sebelah sini ya. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 untuk Fx ditambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Limit H menuju 0. Ya. Apa fungsinya? Ya, X tadi ya. X ditambah H dikurang X dibagi dengan H. Ya. Ini saling meniadakan ini ya, ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini dibagi ya. Maka tinggallah limit H menuju 0 dari 1. Ingat, limit konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, ini terbukti ya. Ini buktinya. Ya. Nah, ada juga untuk apa namanya fungsi-fungsi ini ya. Identitas ini kan sebenarnya masih sangat sederhana begitu ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya. Karena mudah-mudah gitu ya. Nah, untuk fungsi-fungsi selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan lah ya. Layar saya Anda terima dengan jelas? Mbak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Mudah-mudahan ya nanti rekamannya mungkin juga bisa ditonton ulang. Baik, kita lanjutkan teorema yang ketiga. Nah, untuk mempelajari teorema-teorema selanjutnya, kita mengulang sedikit ya. Ini ada aturan aljabar di sini. Untuk beberapa perpangkatan, misalnya A ditambah B kuadrat. Ini hasilnya apa? Mbak Nadia, coba. Nadia Nur Anissa. A tambah B kuadrat hasilnya apa? Suaranya masih di mute, Mbak. Tolong di unmute Mbak Nadia Nur Anissa. Mic-nya dihidupkan. Kalau nggak tahu ngomong aja, nggak tahu Pak, nggak apa-apa. Apa ini? A tambah B kuadrat sama dengan apa? Ini mengingat aja ini. Tak perlu dicari sebenarnya. Mana Mbak Nadia tadi? Oke, Lingga coba. Lingga Agustina. Halo Mbak Lingga. Bisa mendengar suara saya? Bisa hasilnya A kuadrat ya. ditambah B kuadrat. Oke. Terus? Ditambah 2AB. Oke. Ya, begini ya.
Nih, tapi biasanya orang menulisnya begini, Mbak. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, boleh ini. Tapi orang biasanya menulisnya yang terakhir ya. Oke, ini untuk A tambah B kuadrat. Kemudian A tambah B pangkat 3. Ya, gampang ya. Maka ini kita kali sekali lagi dengan A tambah B. Ini hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ya ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Ini untuk A kalau dia pangkat 4 misalnya A tambah B pangkat 4. Sama ya, kita kali sekali lagi. A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6 A kuadrat B kuadrat ditambah 4 AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Ya, dan seterusnya. Kalau misalnya A tambah B pangkat N. Ya, berapa hasilnya? Mestinya tinggal A pangkat N, karena ini pangkatnya tadi ya. Kalau 2, 2, kalau 3, 3, kalau 4, 4 gitu ya. A pangkat N ditambah N, ya, A, N dikurang 1. Ini ya yang tengah. Ini yang ini. Coba. 2AB gitu ya. 1 dikali dengan B ditambah N dikurang 1 dibagi dengan 2 A N dikurang 2 dikali dengan B kuadrat ditambah dan seterusnya. Ya, ini untuk 1, 2 ya. Berarti untuk umumnya gimana? Ya, berarti bisa kita simpulkan sebagai N A B N-1 ditambah B pangkat N. Nah, ini ya penambahan keseluruhannya menjadi begini. Jadi berapapun pangkatnya yang kita mau cari, mudah-mudahan ketemu. Ya, ini disebut dengan salah satu bentuk aturan aljabar. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya nanti ketika kita melakukan diferensiasi perpangkatan. Gitu ya. Nah, oke, dari bekal ini ya. Dari bekal ini kita coba masuk teorema C. Kita lihat teorema C ya. C. Teorema C. Ini disebut dengan aturan pangkat. Ini juga mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya ya. Karena langsung dikasih tahu gitu waktu SMA. Tapi dari mana datangnya mungkin yang perlu kita pelajari kembali gitu ya. Nih, andaikan kita punya fungsi fx dengan x pangkat n, ini perpangkatan, ya. Catatan n harus bilangan bulat. Ini n harus bilangan bulat, positif. Ingat ya, bilangan bulat itu bisa negatif, ada juga ya. Maka f aksen x ya, ini akan sama dengan, coba lihat yang aturan pertama tadi untuk a tambah b pangkat n itu kan menjadi sekarang a-nya kita ganti dengan x, b-nya kita hilangkan. Maka ini sama dengan apa? Kan sama dengan n
X N dikurang 1. Ya kan itu ya? Nah, gitu. Atau bisa dituliskan ini diferensiasi X ya dari X pangkat N ini akan menghasilkan N X ya N dikurang 1. Nah, ini dia. Oke, ini teorema. Apa buktinya? Harus kita buktikan. Ya, buktinya mana? Sekarang kan era pembuktian ya. Kalau kalian menyukai dengan mata kuliah ini, kalian buktikan nanti dengan hasil akhirnya, ujiannya. Bisa nggak? Tugas-tugasnya bisa nggak? Kan gitu ya. Ya, jangan hanya kalau metenya bilang, Mas, apa buktinya kamu mencintaiku misalnya? Belalah dadaku gitu ya. Tapi saya nggak mau tuh. Mati dong kan gitu. Ya, apa buktinya coba? Ya sama ya dengan yang tadi kita buktikan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 ya dari fungsinya fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan H. Ya, ini dia ya. Oke, tinggal masukkan. Limit H menuju 0. Fungsinya apa? Pangkat ya. X tambah H pangkat N dikurang X pangkat N dibagi dengan H. Nah, ini. Nah, ini bagaimana kita memangkatkan ini? Ini yang kita pakai tadi. Nih, yang ini nih, A tambah B tadi. Nih, A tambah B pangkat N. Ya kan? Itu gunanya tadi. A tambah B pangkat N. Maka ini hasilnya akan menjadi, ya, ini panjang ya memang, A menuju 0. Ya, untuk pangkat tadi ya, X pangkat N ditambah NX N dikurang 1 dikali H ya, ditambah N dikurang 1 dibagi dengan 2. Kan gitu ya tadi ya. Untuk X N min 2 dikali dengan H kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita nggak tahu pangkatnya berapa. Ditambah penutupnya. Ya. Oke. Adalah apa tadi? N, X, H, AB-nya diganti dengan H. N dikurang 1 ditambah H kuadrat. H kuadrat. Sorry, bukan H kuadrat. H pangkat N. Pangkat N ya dikurang X pangkat. Baru dibagi dengan H. Nah, itu dia. Ya. Ini meniadakan ya yang X pangkat N di awal. Ini dengan ini. Ya. Udah itu aja sih, cuman yang lain masih ada. Kemudian kita tulis limit H menuju 0 ya. Kita keluarkan H-nya. Semua yang mengandung H kita keluarkan di sini supaya menghilangkan H yang di bawah. H dikali dengan NX N dikurang 1 hanya sudah keluar ditambah N dikurang 1 dibagi dengan 2 X N dikurang 2 H tinggal gitu ya ditambah dan seterusnya nih tinggallah
N X H N dikurang 2, ya, karena hanya diambil 1 ke depan menjadi kurang 2, ditambah H pangkat N dikurang 1. Ya, karena sudah diambil ke depan. Dibagi semua ini dengan H. Nah, gitu dia. Nah, dari sini nampak, ya, ini kita bagi ya. Nah, 1. Tinggal yang di dalam kurung. Maka semuanya, kalau kita gantikan hanya dengan 0, ya, hanya kita gantikan dengan 0. Apa yang terjadi dengan semua yang ada hanya? 0 hasilnya. 0. Hasilnya. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0 ya. Maka menyisakan tinggallah F aksen X sama dengan N X N dikurang 1. N kurang 1. Ini terbukti, teman-teman. Ya. Jadi itu pembuktiannya ya. Ini ya, terbukti ya. Misalnya, contohnya nih, kasusnya. Contoh kasusnya saya kasih warna agak beda deh. Nah, Anda diminta mencari dx dari x pangkat 3. Ya. Berapa nih? 3. 3x 3 dikurang 1, kan gitu ya? Atau sama dengan 3x pangkat 2. Nah, itu kan lebih mudah begitu. Ya, dari sini nampak. Kalau misalnya dx untuk x pangkat 9. 9x 9x pangkat 8. Oke, 9x pangkat 8. Nah, gitu ya. Ini ilustrasi ya, ilustrasi dari aturan pangkat. Ya, begitu mudahnya. Ya, begitu mudahnya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada raise hand, silakan. Kalau tidak ada, lanjut ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Teorema D. Ini disebut dengan teorema D atau disebut dengan aturan kelipatan konstanta. Aturan kelipatan konstanta. Ya. Apa maksudnya? Ya. Gini. Kita punya fungsi ya K dikali dengan Fx. Ya, ininya. Maka ketika kita diminta mencari turunan dari fungsi perkalian ini, ya, ini boleh seperti ini. K dikali dengan F aksen X. Nah, itu disebut dengan aturan kelipatan konstanta. Di mana K itu konstanta ya, atau biasa ditulis diferensiasi X dari K Fx ini akan sama dengan K dikali dengan diferensiasi X terhadap Fx. Nah, ini biasa nulisnya begini. Nampak bahwa konstantanya dikeluarkan. Ya, konstantanya dikeluarkan, baru dicari dulu. Ya, ini mungkin tidak saya buktikan ya, teman-teman. Teman-teman bisa buktikan sendiri dengan hanya menggunakan yang pertama tadi, ya, yang aturan
ya fungsinya bisa identitas, bisa itu ya. Itu mungkin lebih kepada contoh aja deh. Ya, tidak usah kita buktikan gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita diminta mencari diferensiasi X dari negatif 7X pangkat 3. Ya, maka berdasarkan aturan ini, kita tulis dia menjadi negatif 7 dikali dengan diferensiasi X dari X pangkat 3. Nah, ini maksudnya aturan itu. Ya. Maka hasilnya berapa itu? Min 21. Negatif 7. 21 X pangkat Oke, 2. betul. 3X kuadrat. Maka ini menjadi negatif 21 X kuadrat. Itu ya, betul sekali. Nah, sekarang coba ini. X dari 4/3X pangkat 9. Berapa hasilnya? 4/3. Hmm? Kalau ini diferensi terhadap 12X pangkat 8, Pak. X pangkat 8, Pak. Iya. Hasil terakhirnya saja. Hasil akhirnya ini 12. adalah proses-proses. Ini sama dengan 12 X pangkat 8. Nah, tugas Anda mencarinya ya. Oke, lanjut ya, mudah ya. Lanjut, saya lanjutkan ke teorema selanjutnya. Ini masih banyak nih sampai dengan H ini. Teorema E. Teorema E atau disebut dengan aturan jumlah. Ya, teman-teman mengingatkan saja, kalau kita bicara tentang aturan jumlah, itu ada yang namanya positif, ya, ada jumlah, ya. Penjumlahan itu bisa juga positif, disebut dengan jumlah. Selisih itu disebut dengan pengurangan, ya. Itu ini aja. Kadang-kadang disatukan gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Jika kita punya fungsi misalnya f dan g, fx dan gx, ini fungsinya, ya. Kita diminta mencari f plus g x. Ingat, fungsinya harus sama-sama x ya. Nanti kalau beda lagi ceritanya. Ya, ini turunannya, turunannya f aksennya. Maka ini bisa dicari satu persatu. F aksen X ditambah G aksen X. Nah, ini disebut dengan aturan jumlah. Ya, atau dituliskan dalam bentuk diferensiasi. Diferensiasi X untuk Fx plus Gx ini akan sama dengan diferensiasi X Fx ditambah diferensiasi X Gx, ya. Ini boleh juga seperti ini penulisannya. Mana yang mudah dipahami saja, ya. Oke. Ini sama, teman-teman juga saya tidak membuktikan ya, pembuktiannya cukup panjang, tapi bisa dibuktikan, ya. Mungkin nanti dilihat dulu aja ya. Kita ke F dulu. Ke F ini sama teorema F. Ini aturan selisih. Sama sih sebenarnya ya, selisih. Sama kalau kita punya fungsi fx dan gx,
Maka ketika Anda diminta mencari F dikurang G aksen X, ini akan menjadi F aksen X dikurang G aksen X. Ya, seperti ini. Atau dalam bentuk seperti ini boleh juga, ya. Boleh. Nanti kamu tuliskan ya, misalnya saya tulis di sini ya. Ini bentuknya menjadi dx dari fx dikurang gx. Ini akan menjadi dx fx dikurang dx gx. Nah, itu dia. Kita lihat contohnya. Contoh. Misalnya, satu aja ya, sekaligus gitu ya. dx dari 5x kuadrat dikurang 7x, ditambah 7x dikurang 6. Nih. Ya. Gunakan aturan pencarian turunan. Perintahnya ini. Gunakan aturan pencarian turunan. Oke. Berarti kita pakai apa dulu? Ini menjadi dx dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang dx 6. Ini berarti teorema apa? Teorema selisih ya. Teorema selisih ini. Baru yang ini, teorema jumlah. Menjadi dx 5x kuadrat ditambah dx dari 7x dikurang, ya, kita tulis dulu aja semua ya, dx biar Anda tahu. Ini teorema apa? Teorema E. Nah, gitu dia. Ya, teorema E. Ada lagi? Konstanta. Berarti teorema D kan gitu ya. Berarti ini menjadi 5 dx dari x kuadrat ditambah 7 dikali dx x dikurang dx 6. Ini aturan D. Nah, baru hasilnya menjadi 5 dikali 2x, kan gitu ya, ditambah 7 dikali 1, ya, ditambah 0. Ini aturan apa saja? Dari yang paling depan. Aturan selisih, aturan jumlah, konstanta. C, ini pangkat, ingat, X pangkat N pangkat, C, kemudian B, identitas, X ini identitas, 6 itu konstanta, aturan A. Aturan Nah, ini kalau kita menggunakan aturan memang panjang ya. Ya, tapi ini maksudnya saya ingin membangun pola pikir. Ya, nanti kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti, ya boleh bypass saja, nggak mesti menggunakan aturan seperti ini kan gitu. Ya, kayak ini hasilnya menjadi 10x ya, 10x ditambah 7. Ini sebenarnya kita udah tahu nih, hasilnya ini dikali ini 10x, ini 7, ini 0, 5, 10x plus 7 gitu. Tapi dari mana? Nah, inilah dia menjelaskannya. Runutnya seperti inilah. Itulah yang disebut dengan ilmu matematis. Ya, teman-teman, sebagaimana yang saya katakan kemarin, matematika itu adalah induk pengetahuan, ya. Nah, yang terakhir untuk G dan H,
Ini ada dua lagi ya, yang disebut dengan aturan hasil kali dan aturan hasil bagi. Yang kadang-kadang ini kawan-kawan ini suka terbalik-balik gitu ya. Aturan hasil bagi. Kalau yang A sampai dengan F itu tidak ada masalah. Biasanya oke-oke aja. Tapi pas ketika sampai dengan hasil bagi dan hasil kali itu kadang-kadang disitulah kekurang akuratan gitu. Baik, kita masuk aturan terakhir ya, yang hasil bagi dan hasil kali. Nih, teman-teman. Kita buka slide baru. Ini G ya, G. Oke, saya pakai hitam dulu. G. Teorema G. Disebut dengan aturan hasil kali. Ya, sama ini. Misalnya kita punya fungsi f, x, dan gx. Maka ketika kita diminta mencari f dot gx, aksen, nanti perkalian titiknya ya, maka ini hasilnya akan menjadi fx ya, dikali dengan g aksen x ditambah gx dikali dengan f aksen x. Ya. Ini tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah di sini. Ya, mau f di depan misalnya gx-nya atau f-nya di depan tidak ada masalah. Ya, yang penting seperti ini. Ya, yang jadi masalah itu nanti pada saat pembagian, itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Ya. Ini dituliskan dalam bentuk diferensiasi, boleh juga ya. Ini f x gx ya, ini akan sama dengan fx dx gx ditambah gx dx fx. Nah, mungkin kalau zaman saya dulu pada saat sekolah itu sering dikasih permisalan begini sama guru saya itu. UV. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih nggak. Maka ini menjadi U aksen V ditambah V aksen U. Ini kalau dulu nih. Ini kalau dulu nih. Ini saya tidak menyarankan. Ya, tidak menyarankan ya. Ya, kita harus tahu dari mana datangnya. Ya boleh aja sih, tapi kan datangnya dari mana, ya. Kemudian yang terakhir, oke, merah pula. Teorema H. Ini disebut dengan aturan hasil bagi. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman, sering kebalik. Misalnya kita punya fungsi f per g aksen x. Ini jangan nian kebalik ya. Jangan nian kebalik. Seluruh pelajaran hari ini
Oke ya, ada iklan sedikit ya, penutupan sekolah. Kebetulan saya ini lagi di sekolah sambil ngajar. Ya. Oke ya, ini jangan nian terbalik ya, teman-teman ya. Nah ini dia. X ya, dikali dengan F aksen X dikurang Fx G aksen X dibagi dengan G kuadrat X. Nah, ini jangan yang terbalik ini. Kalau terbalik nanti beda lagi hasilnya. Misalnya Fx duluan kamu taruh di sini. Tapi kalau ini tidak ada masalah. Kalau ini tidak boleh. Ya. Nah, ini beberapa aturan ya yang bisa teman-teman gunakan nantinya untuk menyelesaikan ya, menyelesaikan beberapa jenis turunan. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Cukup jelas ya penjelasan dari Bapak? Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, nanti teman-teman bisa melanjutkan ya soal-soalnya kalau ada hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Mungkin sampai di teorema ini ya. Untuk selanjutnya kita sinus dan kosinus atau fungsi trigonometri itu kita bisa lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Oke. Ini apa ini sampai WA saya. Assalamualaikum, waktu saya Feni Fahrenda, izin off cam. Tidak ada sinyal. Oke, diterima. Oke. Barangkali itu ya teman-teman semua, karena ini juga menumpang di sekolah, jadi sekolahnya sudah penutupan. Nanti